नीम लगा लेना मुझे बहन के दीने। Assalamualaikum sahabat cerita puisi tercinta. Kita ulas film terbaru genre drama. Judulnya Raksha Bandhan tahun 2022. Film ini dibintangi aktor ternama, diantaranya Akshay Kumar dan Sadia. Mimin colek dulu para penonton dimanapun berada, seperti Ine di Papua, Wayan di Lampung, Muhammad Abdul Fikri di Tangerang, Matsun di Ciamis, Ilong Mahesa di Pamekasan, Fahrul di Riau, Rohit Abdal di Aceh, Rijal Maulana di Kendal, Bunda Yuni di Tuban, Hafid Ardiansyah di Jogja, dan semua penonton setia. Film ini tentang seorang pria bernama Lala Kedarnath yang diperankan Akshay Kumar. Dia menjalankan toko makanan ringan Golgappa warisan keluarganya di Chandni Chowk, Old Delhi, India. Makanan Golgappa yang dijual Lala cukup ramai. Semua kesibukan Lala akan ditinggalkan jika berkaitan dengan adik-adiknya. Apalagi adik pertamanya, Gayatri, dilamar orang. Lala sangat bersemangat Gayatri akan segera menikah. Mas kawin yang diminta pihak keluarga laki-laki sebesar 11 lak rupiah telah disetujui. Masalahnya, nilai mas kawin terus saja dinaikkan. Jika Lala tidak setuju, si pria akan menikah dengan wanita lain. Padahal Gayatri cukup cantik dan menawan. Lala terpaksa setuju mas kawin jadi 14 lak. Tapi masih saja mereka mau minta lebih. Lala memutuskan 16 lak angka final. Lala jadi marah ketika mereka kembali ingin menaikkan menjadi 17 lak. Akhirnya pernikahan Gayatri dibatalkan. Lala jadi tertekan dan pusing. Gayatri saja yang cantik begitu sulit bisa menikah. Lalu bagaimana dengan 3 adiknya yang lain? Sementara Lala telah berjanji kepada ibunya yang sudah meninggal bahwa dia hanya akan menikah setelah 4 adik perempuannya menikah. Janji suci itu membuat Lala masih melajang. Kasihan juga pacar Lala, Sapna, yang sudah lama menanti tanpa ada kepastian. Ayah Sapna, Hari Shankar, sampai gregetan menunggu lamaran Lala yang tak kunjung tiba. Shankar mengomeli Lala. Bener juga sih guys, masa iya sih pacaran terus bertahun-tahun? Itu pacaran apa kredit rumah? Lala yang diomeli pura-pura seperti orang tidak bersalah. Segera buat adik-adikmu menikah, lalu nikahi Sapna. Kamu punya waktu 6 bulan. Jika tidak, saya akan menikahkan Sapna dengan orang lain, ancam Shankar. Lala jadi semakin pusing. Hanya Gayatri selaku adik tertua yang bisa memahami bebannya. Sedangkan adik-adiknya yang lain, yaitu Durga, Laksmi, dan Saraswati, masih memikirkan diri sendiri. Ketika Lala mengantar adik-adiknya ke kampus, sekelompok pemuda bersiul dan menggoda. Sikap mereka dinilai kurang ajar. Lala jadi emosi dan batal mengantar adik-adiknya. Lala lebih memilih menemui para pemuda yang telah bersikap tidak sopan tadi. Lala menghajar mereka secara membabi buta, apalagi adiknya dipanggil gendut. Dia semakin mengamuk hingga membuat anak-anak muda itu kabur. Setelah itu Lala kembali mengurus tokonya. Sapna datang mengingatkan agar Lala fokus membuat adik-adiknya menikah. Saat itu ada tetangga membawa undangan pernikahan Chandramukhi untuk Lala. Jumlah mas kawin yang diminta pihak laki-laki tidak tinggi meski pegawai pemerintah. Lala tertarik dengan mak comblang atau agen jodoh yang berhasil membuat Chandramukhi menikah. Namanya Nyonya Sanu Sarma. Lala mengajak Sapna bertemu Sanu. Jika Chandramukhi saja bisa dicarikan jodoh, Lala yakin adik-adiknya juga akan berhasil. Sanu meminta agar Lala membawa adik-adiknya untuk dilihat. Setelah melihat keempat adik Lala, Sanu memberikan tarif 20 lak per orang. Itu sudah termasuk diskon, biaya mas kawin, dan komisinya. Sanu menilai tidak mudah menemukan calon suami untuk semua adik Lala. Apalagi ada yang gendut, hitam, dan tomboy. Lala memohon agar tarifnya bisa dikurangi. Dia tidak memiliki uang hingga 80 lak. Belum lagi harus mencari biaya untuk kebutuhan pernikahan. Sanu tidak bisa bantu banyak. Hanya pernikahan Gayatri yang bisa dikurangi menjadi 18 lak. Sanu juga berpesan agar adik-adik Lala bisa memperbaiki dirinya. Seperti Durga yang gendut, jangan lagi banyak makan. Sapna jadi tertawa mendengar obrolan itu.
Shanu malah meminta Sapna untuk pulang saja karena 2 hari lagi akan ada pria yang datang melamarnya. Ayah Sapna sudah mengatur itu. Sapna jadi kaget mendengarnya. Dia kembali meminta kejelasan kapan Lala akan menikahinya. Jika harus menunggu adik-adik Lala terlebih dahulu, itu sangat tidak mungkin karena mereka sendiri yang belum ingin menikah. Kamu hanya memikirkan pernikahan adik-adik kamu. Lalu bagaimana dengan saya? Ujarnya menangis. रोते रोते Sikap Sapna membuat Lala panik. Saat itu juga Lala meminta adik-adiknya untuk serius memikirkan pernikahan. Durga yang gemuk harus melakukan diet. Laksmi juga wajib membuat kulitnya lebih putih bersinar. Begitu pula dengan Saraswati yang tomboy harus belajar bersikap feminim. Kalau Gayatri dia sudah sempurna, ucap Lala menenangkan Sapna. Adik-adiknya tidak mau diatur. Durga menyukai tubuh gendutnya. Laksmi juga mencintai kulit hitam manisnya. Sapna jadi emosi dan mengancam akan menikah dengan pria lain. सपना Gayatri kasihan melihat cinta kakaknya yang berantakan. Gayatri mengajak adik-adiknya untuk menggagalkan lamaran yang datang ke Sapna. Tindakan usil itu mereka lakukan. Keluarga laki-laki yang datang melamar dibuat cemburu dengan menyebut Sapna adalah kekasih kakak mereka. Akibatnya lamaran untuk Sapna hancur berantakan. Sementara Lala sedang berjuang mengumpulkan uang untuk biaya pernikahan adik-adiknya. Pinjaman ke bank ditolak akibat hutang lama belum lunas. Sedangkan di Pegadaian, Lala akan diberi pinjaman jika mau menggadaikan tokonya. Lala tidak putus asa, dia akan melakukan apapun demi bisa menikahkan adik-adiknya. Lala mulai keliling melayani kebutuhan makanan di acara orang. Semangat Lala semakin membara setelah adik-adiknya berkomitmen untuk memperbaiki diri. Lala juga mengambil job bernyanyi untuk menghibur orang-orang. Anak buahnya di toko, Zafar, selalu setia menemani Lala. Mereka semua kompak bekerja keras untuk saling membahagiakan. Komitmen adik-adik Lala patut diacungi jempol. Durga yang biasa makan banyak rela menjalani diet. Begitu pula dengan yang lain. Mereka memang menderita dan sangat tidak nyaman. Tapi semua itu dilakukan untuk membuat sang kakak tercinta tersenyum. Lala jadi tambah semangat cari uang meski dengan banting tulang hingga banting otak. Kabar baik pun datang dari Nyonya Sanusarma. Calon suami untuk Gayatri sudah ada. Lala diminta mempersiapkan pernikahan. Betapa puasnya Lala mendapat kabar tiba-tiba itu. Dia tidak kuasa menahan air mata bahagia. Masih kuat dalam ingatan Lala ketika mereka belum beranjak dewasa. Kini Gayatri akan segera berumah tangga. Masalah biaya, Lala sanggup melakukan apa saja. Persiapan pernikahan dilakukan dengan sangat baik. Keceriaan terlihat jelas di wajah semua orang. Pernikahan Gayatri berlangsung hikmat dan penuh kebahagiaan. Suami Gayatri juga lumayan ganteng. Kebahagiaan itu berubah jadi haru setelah semua prosesi pernikahan berakhir. Gayatri harus pergi bersama suaminya. Gayatri harus meninggalkan rumah, kakak dan adik-adiknya. Mereka tidak akan bisa seakrab dulu lagi. Di hari itu Lala memang bahagia Gayatri telah menikah. Tapi Lala juga sedih melepas kepergian Gayatri. Rasanya tidak ada lagi batas antara rasa bahagia dan duka lara. Hari Shankar memuji keberhasilan Lala yang telah menikahkan adiknya. Saatnya Lala memikirkan nasib Sapna. Contoh surat undangan pernikahan diberikan kepada Lala. Sapna tidak menyukai sikap ayahnya. Zafar juga kasihan dengan Lala. Bukan waktu yang tepat membicarakan pernikahan saat ini. Shankar malah tersulut emosi. Adik-adik Lala telah membatalkan lamaran untuk Sapna. Lala harus bertanggung jawab dan segera menikahi Sapna. Jika menunggu 3 adik-adiknya lagi, lalu sampai kapan Sapna harus menanti? Lala hanya diam, tidak memberikan respon apapun. Sikap diam Lala membuat Shankar kesal. Tidak seharusnya janji Lala kepada ibunya membuat Sapna menderita. Janji itu juga bukan kepada ibu kandung. Lala hanya anak adopsi. Sapna berusaha menghentikan mulut ayahnya yang semakin tajam. Tapi Shankar sudah tidak tahan lagi. Selama ini Lala selalu bertindak seolah-olah sebagai kakak kandung keempat adik perempuannya. Padahal Lala hanya anak pengemis yang dipungut dari jalanan. Kata-kata Shankar terus saja menyakiti hati Lala. Adik-adik Lala tidak kuasa mendengarnya. Mereka marah dan menyerang Shankar.
Lala juga pergi menjauh dengan hati pilu. Dia memang dulunya pengemis jalanan. Tapi apa salah jika menganggap orang tua angkat seperti orang tua kandung sendiri? Apa salah jika menganggap adik-adik angkat seperti adik kandung sendiri? Lala meratapi nasibnya yang malang. Adik-adik Lala tidak bisa melihat kakaknya menangis. Lala memang bukan kakak kandung mereka, tapi Lala sudah dianggap lebih dari seorang kakak. Lala telah menjadi sahabat dan ayah mereka. "Jangan menangis lagi kakak, jangan menangis," ujar Laksmi membuat mereka semua bertambah menangis. Selanjutnya Lala fokus memikirkan pernikahan adik-adiknya yang lain. Durga dan Laksmi telah mendapat calon kembar dari keluarga kaya. Awalnya Lala menolak karena mereka gagap. Tapi jika adik-adiknya tidak segera menikah, Sapna akan menikah dengan pria lain bernama Swapnil. Semua itu selalu diceritakan kepada Gayatri melalui telepon. Lala terpaksa mau menerima. Adik-adiknya juga tidak keberatan setelah bertemu calon pasangan. Mereka mau menikahi pria kembar, Buli dan Guli. Tinggal yang menjadi kendala adalah menyiapkan uang mas kawin. Untuk mendapat uang, Lala akan pergi ke suatu tempat. Dia berpesan kepada adik-adiknya untuk mempersiapkan perayaan Hari Raksya Bandhan dengan sempurna. Mengingat inilah Raksya Bandhan pertama setelah Gayatri menikah. Lala sangat menunggu Hari Raksya Bandhan karena Gayatri pasti akan datang. Oleh karena itu, Lala akan kembali sebelum perayaan Raksya Bandhan dimulai. Lala tidak memberitahu kemana tujuan sebenarnya. Dia bersama Gafar ternyata pergi untuk mendapatkan uang biaya pernikahan Durga dan Laksmi. Untuk membiayai pernikahan Gayatri sebelumnya, Lala telah menggadaikan toko. Sudah tidak ada apa-apa lagi yang bisa digadai atau dijual. Lala tidak memiliki solusi lain, kecuali menjual satu ginjalnya dengan harga 50 lak. Ya, kepergian Lala untuk melakukan operasi jual ginjal ilegal. Pengorbanan yang begitu besar itu dirahasiakan dari adik-adiknya. Gafar sangat kasihan melihat Lala. Tekad Lala begitu kuat. Tidak apa-apa dia menderita atau hancur lebur, asalkan orang-orang yang disayangi bahagia. Setelah selesai operasi, Lala pulang membawa uang. Rasa sakit akibat operasi tidak dia hiraukan. Lala pura-pura seperti tidak pernah terjadi apa-apa setelah sampai rumah. Dia siap merayakan Hari Raksya Bandhan bersama Gayatri dan adik-adiknya yang lain. Tiba-tiba sebuah telepon masuk. Sekujur tubuh Lala lemas seketika. Ada kabar buruk tentang Gayatri. Adik-adiknya yang lain jadi kebingungan. Lala pergi menemui Gayatri dengan perasaan bergejolak. Dia berlari sekencang-kencangnya penuh rasa takut. Lala menemukan rumah suami Gayatri sudah ramai orang. Ternyata Lala dibuat panik karena ada informasi dari polisi jika Gayatri meninggal dunia. Gayatri telah bunuh diri. Lala pun memberanikan diri maju. Dan sungguh tragis, mayat itu memang benar-benar Gayatri. Wajah Gayatri sudah membiru. Lala seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Pak, dia bukan adik saya. Kulit adik saya putih. Kalau gadis ini biru," ujar Lala terbata-bata. Lala tidak mau menerima kenyataan. Dia masuk ke dalam rumah mencari Gayatri. Lala terus saja memanggil-manggil nama Gayatri. Suami dan mertua Gayatri hanya diam menyaksikan Lala. Lala sedang berusaha membantah kenyataan untuk menguatkan dirinya. Tapi Durga, Laksmi, dan Saraswati datang memeluk mayat Gayatri. Lala sudah tidak bisa berpura-pura lagi. Dia ikut menangis sejadi-jadinya. Inilah kenyataan pahit yang harus diterima Lala bahwa Gayatri sudah tiada. Lala menanyakan apa yang sebenarnya terjadi sehingga Gayatri mati bunuh diri. Suami dan mertua Gayatri tetap diam membatu. Semua orang yang ada di sana menjadi kasihan. Seorang tetangga mengungkapkan jika suami dan mertua Gayatri menjadi penyebab Gayatri bunuh diri. Mereka ingin kulkas 2 pintu. Mereka membuat hidup adikmu sengsara dengan tuntutan-tuntutan mereka yang tidak ada habisnya, ungkap tetangga itu. Gayatri sudah disarankan agar memberitahu kakaknya, tapi Gayatri tidak mau. Kakaknya sudah berkorban banyak sehingga Gayatri bisa menikah.
Tidak mungkin Gayatri akan merepotkan kakaknya lagi yang sudah memiliki banyak beban. Gara-gara tidak bisa memberikan kulkas, Gayatri dilarang pergi merayakan Raksabandan ke rumah kakaknya. Akhirnya Gayatri memilih meminum racun karena tidak kuat menghadapi tekanan. Mendengar semua itu, Lala semakin terisak menangis. Dia membawa mayat Gayatri pulang ke rumah. Lala sama sekali tidak pernah menyangka jika Gayatri akan mati secepat ini. Sapna hanya bisa menangis melihat penderitaan Lala. Kesedihan Lala teramat sangat dalam. Setelah Gayatri selesai dikremasi, batin Lala masih tidak bisa menerima kenyataan. Dia yang sudah mabuk berat menumpahkan segala isi hatinya tanpa mempedulikan siapapun lagi. Lala melempar tokonya sendiri. Rasanya semua usaha dan kerja keras Lala jadi sia-sia. Bagi Lala, Gayatri telah dibunuh oleh suami dan mertuanya hanya karena kulkas. Saya memberikan mereka adik perempuan saya yang cantik, tapi mereka mengembalikannya sebagai mayat. Saya sudah berikan mereka mas kawin juga, tapi kenapa minta lagi dan lagi? Teriak Lala menangis. Setelah apa yang menimpa Gayatri, Lala tidak mau lagi memberikan mas kawin kepada pihak laki-laki. Uang yang telah dia kumpulkan dengan menjual ginjal akan digunakan untuk membiayai pendidikan adik-adiknya. Saya berjanji akan membuat kalian jadi orang sukses. Kalian yang akan layak meminta mas kawin, ucap Lala kepada adik-adiknya. Hati Lala benar-benar telah hancur. Jiwanya masih terguncang atas kematian Gayatri. Sapna memeluk kekasihnya itu. Lala juga meminta Sapna untuk tidak lagi menunggunya. Sapna dipersilakan menikah dengan pria pilihan ayahnya. Lala merasa mereka memang tidak berjodoh. Tuhan tidak ingin kita bersama, jangan melawannya. Menikah saja dengan orang lain, kata Lala membuat Sapna terus menangis. Tidak hanya hati Lala yang hancur, adik-adiknya juga dirundung duka. Saraswati yang paling kecil meminta kakaknya untuk bisa bangkit. Menangislah sepuasnya malam ini, tapi mulai besok tidak boleh lagi ada tangisan. Kita harus belajar dengan giat. Selama ini kakak sudah melakukan yang terbaik untuk kita. Sekarang saatnya kita melakukan sesuatu, ucap Saraswati. Sementara Sapna sepanjang waktunya menangisi keputusan Lala. Sekali lagi Sapna menemui Lala untuk meminta penjelasan. Sapna sangat memahami kondisi Lala yang sedang berduka. Tapi kenapa kamu menghukum saya? Kenapa saya harus menikah dengan orang lain? Ujar Sapna. Air mata Sapna terus saja mengalir. Matanya sudah bengkak karena menangis semalaman. Sapna tidak mau menikah kecuali dengan Lala. Sapna siap menunggu sampai kapanpun. Sapna akan melawan ayahnya jika terus memaksa. Ocehan dan ejekan orang tidak akan dia hiraukan. Sapna sudah memohon-mohon. Keputusan Lala tidak berubah. Setelah kehilangan Gayatri dan satu ginjalnya, Lala menyadari jika keluarga yang paling berarti dalam hidup. Lala hanya ingin Sapna tidak melupakan kebahagiaan ayahnya. Jangan sampai Sapna menyesal setelah ayahnya meninggal. Bahagiakan ayahmu, menikahlah dengan orang lain, ucap Lala berusaha tegar. Sapna pergi dengan air mata dan kekecewaan. Setelah Sapna pergi, barulah Lala membiarkan air matanya keluar. Karena sejujurnya Lala juga sangat mencintai Sapna. Lala ingin hidup bersama Sapna selamanya. Setelah tidak ada peluang menikah dengan Lala, Sapna terpaksa setuju bertunangan dengan pria lain, Swapnil yang terlihat kurang maco. Pernikahan pun digelar secara istimewa, sedangkan Lala menjalankan bisnisnya melayani makanan di pernikahan Sapna. Hari Shankar melihat dengan jelas jika Sapna tidak bahagia. Meski Shankar menginginkan anaknya segera menikah, tapi yang paling utama adalah kebahagiaan Sapna. Oleh karena itu, Shankar sendiri yang menyarankan agar Sapna tidak melanjutkan pernikahan. Padahal ritual pernikahan sedang berlangsung. 2 putaran api lagi, Sapna akan resmi menjadi istri Swapnil. Saat itulah Sapna menghentikan langkahnya dan memanggil nama Lala. Lala! Hei Lala, datang dan hentikan pernikahan saya, teriak Sapna.
Lala malah bengong tidak bertindak apa-apa. Sapna yang akhirnya turun menemui Lala. Sedangkan reaksi Swapnil dan keluarganya dihadapi oleh Sangkar. Sapna jadi gregetan sendiri melihat Lala. Akhirnya Lala mau juga hidup bersama Sapna. Tapi tetap mereka akan menikah setelah adik-adik Lala menikah. Lalu bagaimana dengan Swapnil? Rupanya Swapnil dan keluarga bisa menerima pernikahan dibatalkan. Tapi jika diizinkan, Swapnil ingin menikah dengan Laksmi, adik Lala. Laksmi pun setuju dengan syarat tidak ada mas kawin. Setelah malam itu, setiap hari Sangkar bertanya kapan Lala akan menikahi Sapna. Lala sendiri terus menghindar. Dia masih fokus mengurus adik-adiknya. Waktu terus berlalu. Laksmi dan Swapnil menikah. Durga juga wisuda dan menjadi seorang pengacara hebat. Salah satu kasus yang dia selesaikan dengan baik menghukum mantan suami dan mertua Gayatri melalui pengadilan. Karena merekalah penyebab kematian Gayatri. Durga kemudian menikah dengan sesama pengacara. Saraswati yang tomboy juga berhasil menjadi polisi. Dia memiliki pasangan seorang polisi juga. Janji Lala Kedarna telah tertunaikan dengan baik. Satu-satunya janji yang tersisa menikahi Sapna. Akhirnya Lala pun melamar Sapna setelah berusia 60 tahun. Penantian yang sungguh tiada tara. Kesabaran dan cinta sejati Sapna berbuah manis. Film selesai. Bye-bye.